akan datang hari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita semua kesempatan untuk berkumpul kembali di pagi yang sungguh ini ya. Saya di sini akan berbagi sedikit tentang pesan-pesan kesehatan mental yang terdapat dalam surat Ad-Duha. Sebagaimana kita tahu, surat Ad-Duha ini diturunkan sebagai penyemangat, sebagai penghibur, sekaligus untuk membantah orang-orang kafir ketika pernah ada suatu masa Nabi Muhammad SAW tidak menerima wahyu dari Allah. Malaikat Jibril pun tidak mendatangi beliau, bahkan Rasulullah pun tidak bermimpi tentang tanda-tanda turunnya wahyu. Padahal beliau itu adalah Rasulullah, beliau adalah orang pilihan, beliau adalah kekasih Allah gitu ya. Kita ibaratkan sepasang kekasih gitu ya. Yang tadinya saling bertukar kabar, kemudian saling berkirim surat. Kalau misalnya zaman sekarang itu berarti saling chatting gitu ya. Tiba-tiba salah satu pihak gitu memutus komunikasi tersebut, otomatis pihak yang lainnya akan bertanya-tanya ada apa ya kira-kira gitu. Dan muncullah pikiran-pikiran negatif gitu. Mungkin saya berbuat salah, atau mungkin dia udah bosan kali ya gitu. Atau mungkin dia mau cari yang lain gitu ya. Rasulullah juga mungkin berpikir seperti itu. Mungkin Allah telah meninggalkanku, telah membenciku gitu. Mungkin aku telah berbuat kesalahan sehingga Allah berpikir akan mencari nabi yang baru gitu. Nah, ternyata keadaan ini juga memancing provokasi dari orang-orang kafir. Disitulah mereka mulai ibaratnya mencemooh, membuli Rasulullah gitu ya. Lihatlah, Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, dia telah dibenci, telah diabaikan oleh malaikat Jibril. Kemudian turunlah surat Ad-Duha ini untuk membantah orang-orang kafir tersebut. Ternyata kalau kita lihat dari aspek psikologis, surat Ad-Duha ini mengandung banyak pesan kesehatan mental. Syekh Yasir Qodhi membagi surat Ad-Duha ini menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ayat 1 dan ayat 2. Di sini tentang sumpah. Allah bersumpah demi 2 waktu. Yang pertama wadduha. Sebagaimana kita tahu, waktu duha itu dimulai 15 menit setelah matahari terbit. Di sini matahari sudah cerah tapi tidak terlalu terik gitu. Jadi masih enak untuk dinikmati gitu, masih enak untuk kita berjemur, untuk berolahraga gitu. Dan kalau misalnya kita lihat pemandangan di waktu duha, pemandangan alam gitu ya di langit itu betapa indahnya gitu, betapa semaraknya gitu. Bahkan manusia pun di waktu-waktu seperti ini banyak melakukan aktivitas produktif. Nah, ini semacam metafora kehidupan kita ketika kita sedang bahagia, ketika kita mungkin merasa apa yang kita inginkan bisa kita dapatkan gitu. Pokoknya kita lagi senang, lagi penuh dengan optimisme gitu. Nah, menariknya di ayat yang kedua Allah bersumpah walaili idza saja, demi malam ketika telah sunyi. Malam ketika sunyi itu malam itu udah gelap, terus ditambah sunyi gitu. Kita ini semacam metafora ketika hidup kita sedang dalam fase yang rumit gitu mungkin ya, ketika kita merasa buntu, kita tidak tahu harus minta pertolongan kepada siapa gitu. Jadi untuk bagian pertama ini semacam metafora dari kehidupan kita gitu, bahwa perjalanan kita di dunia ini hanyalah pergantian dari satu fase ke fase yang lainnya gitu. Ada kalanya kita bersemangat, bergairah, kita optimis, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh terlena karena itu hanya sementara. Karena suatu waktu nanti kita
bagi orang yang sedang bersedih, bagi orang yang hatinya sedang terguncang, kalimat ini sangat krusial. Kalimat ini semacam penyemangat gitu ya, seperti tadi Rasulullah itu mungkin sudah berpikir bahwa beliau ditinggalkan, beliau dibenci, ditambah orang kafir berbicara seperti itu juga gitu. Nah, kemudian Allah sendiri yang mengatakan bahwa aku tidak meninggalkanmu, aku tidak meninggalkanmu, aku tidak membencimu, kok aku tidak melupakanmu, aku masih memperdulikanmu gitu. Ini mungkin di sini Allah ingin mengajarkan kita sebagai manusia agar tidak saling meninggalkan, tidak saling membenci. Ketika ada saudara kita sesama muslim yang sedang bersedih, sedang bersusah payah gitu, sebaiknya kita ada di samping dia, hadir di sekitar dia gitu. Kemudian yang ketiga yaitu ayat keempat dan kelima, ini tentang optimisme. Ayat keempat yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Nah, ketika kita sedang bersedih, sedang terpuruk itu ada baiknya kita mengingat kembali tujuan hidup kita. Kita mengingat kembali apa sih yang menjadi penyemangat kita ketika memilih untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan cara seperti itu bisa mengembalikan kembali semangat hidup kita, sehingga kita tidak terjebak pada rasa sedih. Bahkan Allah pun di sini menjanjikan kepada Muhammad bahwa perjuangan beliau hari ini nanti akan mendapat balasan yang baik, itu akan menemui kemenangan-kemenangan. Kemudian yang keempat yaitu ayat ke-6, 7 dan 8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah coba mengingatkan Nabi Muhammad, bukankah dulu telah kujadikan engkau yatim dan aku yang memeliharamu? Kemudian aku jadikan engkau kebingungan, lalu aku memberikan petunjuk. Juga aku jadikan engkau kekurangan, lalu aku mencukupi segala kebutuhanmu. Jadi ini semacam pelajaran bagi kita ketika kita merasa sedih, terpuruk, itu merasa ingin menyerah. Gitu. Coba kita ingat-ingat kembali perjalanan kita di masa lalu. Mungkin bisa jadi sebetulnya kita itu pernah merasakan hal-hal seperti itu juga. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, bahkan mungkin lebih sulit dari yang kita hadapi saat ini. Dan kenyataannya kita bisa melalui itu. Jadi ini sebagai pengingat kita supaya tidak terjebak di masa sekarang. Semacam pengingat dari Allah bahwa kita mampu melalui itu, bahwa Allah akan menolong kita. Kemudian yang terakhir ayat 9, 10 dan 11. Ini tentang kontribusi kita kepada orang-orang sekitar. Fa'amal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di sini Allah menyebutkan kepada anak yatim janganlah engkau sewenang-wenang, kepada orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadiahnya, dan atas nikmat Allah maka bersyukurlah, katakanlah. Nah, orang yang sedang bersedih itu biasanya cenderung menutup diri. Jadi tidak mau berinteraksi dengan orang, berpikir bahwa sudahlah buat apa gitu, orang tidak ada yang ngerti saya gitu, tidak ada yang mengerti perasaan saya, keadaan saya sekarang gitu. Kalaupun bercerita mungkin akan menyalahkan gitu kan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir gitu. Nah, padahal dengan menutup diri itu akhirnya manusia akan merasakan kesepian, dan itu justru akan menumbuhkan perasaan sedih itu semakin besar. Maka di sini Allah meminta Muhammad memikirkan anak yatim, memikirkan orang yang meminta-minta gitu. Nah, dengan kita melihat ke sekeliling kita, orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan kita, kemudian kita membantunya gitu, memudahkan urusan mereka, di situ kita bisa merasa, oh ternyata saya dibutuhkan, oh
surat Ad-Duha ini bisa memberi kita rasa optimis dalam meraih berbagai kebaikan dan mengajarkan kita agar selalu berprasangka baik kepada Allah, percaya kepada janji-janji Allah. Dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan Allah dalam surat Ad-Duha ini, dan na'udzubillah, semoga kita tidak seperti orang-orang kafir gitu yang bersikap justru mencemooh gitu ketika seseorang sedang bersedih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum